Elon Musk lahir pada tanggal 28 Juni 1971 di Afrika Selatan. Ia pindah ke Amerika pada tahun 1989 ketika ia berusia 17. Ia pindah ke Amerika dan menjadi warga negara Amerika pada tahun 2002. Elon Musk dan saudaranya memulai Zip2, sebuah perusahaan perangkat lunak pada tahun 1955. Pada tahun 1999, ia menjualnya dan menjadi jutawan. Ia kemudian memulai X.com yang bergabung dengan perusahaan lain, yang menjadi PayPal. Ia kemudian memulai SpaceX, sebuah perusahaan jasa transportasi ruang angkasa, produsen dirgantaraan pada tahun 2002. Ia bergabung dengan produsen kendaraan listrik Tesla Motors pada tahun 2004. Dan menjadi Chief Executive Officer Tesla pada tahun 2008. Pada April 2016, ia menjadi miliarder, menjadikannya orang Amerika terkaya ke-37. Ia berada di peringkat ke-25 dalam daftar orang-orang kuat dunia Forbes. Elon Musk menjadi orang terkaya di dunia pada Januari 2021. Menurut indeks miliarder Bloomberg, kekayaan bersih Elon Musk adalah 195 miliar dolar, yang hampir setara dengan 14,23500 crore atau 127 crore kekayaan ditambahkan setiap jam selama 1 tahun terakhir. Di bawah ini adalah 7 prinsip atau strategi yang diterapkan Elon Musk dalam menjalankan bisnisnya. 1. Fokus tanpa henti pada kualitas. Kualitas bertahan lebih lama dari tren dan tawaran untuk perhatian singkat. Kualitas produk akan meninggalkan kesan abadi yang mengubah pelanggan menjadi penggemar seumur hidup dan pemasar paling efektif. Yang kedua, cari cara untuk meminta feedback kritis. Tidak hanya sembarang umpan balik, tapi juga umpan balik tentang apa yang orang tidak suka tentang produk tersebut. Menerima umpan balik akan memberi wawasan berharga yang tidak mudah didapatkan. Umpan balik yang kritis akan jauh lebih berharga meskipun menyakitkan. Nantinya dengan tetap waspada terhadap potensi kelemahan, kamu akan lebih berhati-hati dan memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Yang ketiga, lupakan multitasking. Belajar dari kesalahan tersebut, Musk merekomendasikan untuk memfokuskan semua waktu, perhatian, dan uang ke dalam satu bisnis. Musk menyarankan untuk mengambil spesialisasi daripada hidup melayani banyak usaha. Merampingkan setiap langkah yang kamu lakukan dalam bisnis untuk meningkatkan fokusmu dan mengabaikan hal-hal yang menyita waktumu untuk hal yang tidak penting. Yang keempat, bekerja lebih keras dari orang lain. Beberapa orang berfokus pada jalan pintas, namun sebenarnya tidak ada yang lebih baik untuk menghabiskan waktu dengan kerja keras dan fokus. Bekerja cerdas saja tidak cukup tanpa bekerja keras, terutama saat memulai bisnis. Yang kelima, rencanakan dan rangkul kegagalanmu. Kegagalan adalah pilihan. Jika segala sesuatunya tidak gagal, Anda tidak cukup berinovasi. Jika kamu mulai mengambil resiko yang sudah diperhitungkan setelah bertanya pada diri sendiri tentang hal terburuk yang bisa terjadi, kamu akan menyiapkan beberapa skenario dan berinovasi untuk menuai hasil yang lebih besar. Kegagalan akan datang, proaktif, rencanakan, dan rangkullah. Yang keenam, ketahui endgame-mu. Pernyataan ini terdengar berlawanan dengan perasaanmu saat baru memulai bisnis. Tetapi dengan memikirkan endgame, kamu akan membuat keputusan yang lebih baik dan bergerak maju. Berdasarkan Ray Musk, bisnisnya memiliki pola. Dia mendirikan sebuah perusahaan, menumbuhkannya dan menjualnya untuk mendapatkan banyak uang. Kemudian dia mengumpulkan banyak uang untuk membangun perusahaan yang lebih besar. Yang ketujuh, selaraskan bisnismu dengan tujuan yang lebih tinggi. Kamu perlu menyelaraskan bisnis untuk tujuan yang lebih baik daripada sekedar uang. Musk tidak pernah secara gamblang menyatakan rahasia spesialnya, tapi kerangka kerjanya sederhana, lugas, dan mudah diikuti. Selanjutnya, bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip atau strategi dan Musk ini secara konsisten dan rasakan perbedaannya. Working smart is not enough without working hard, especially when starting a business. Kendala, risiko, dan tantangan yang dihadapi Elon Musk. Pada tahun 1955, Elon Musk mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Zip2. Dan pada tahun 1959, Zip2 dijual oleh Elon Musk dan mendirikan
perusahaan baru yaitu X.com atau yang sekarang lebih dikenal PayPal. Ketika PayPal berkembang pesat, Elon Musk menjual PayPal ke eBay. Dari situ kita melihat Elon Musk mempunyai banyak uang untuk mendirikan perusahaan baru yaitu SpaceX dan Tesla. Elon adalah contoh nyata ketika kita berusaha melakukan hal yang berbeda, maka kita bisa dicap gila atau ditentang banyak orang. Ketika Elon memulai misi ke Mars, Elon ditentang oleh Neil Armstrong dan teman-temannya selalu mengirimkan ejekan berupa video roket yang gagal terbang. Pada tahun 2006, Elon Musk meluncurkan roket pertama, namun gagal. Dan setahun kemudian, Elon Musk meluncurkan roket kedua, akan tetapi kembali gagal. Kemudian pada tahun 2008, SpaceX yang ketiga diluncurkan dan kembali gagal lagi. Dan pada percobaan keempat, roket berikutnya berhasil terbang ke angkasa. Perjalanan karir Elon Musk tidak selalu mulus. Di tahun 2008, Elon Musk pernah hampir bangkrut. Tahun tersebut merupakan tahun terburuk dalam hidupnya. Tesla terus merugi dan SpaceX mengalami masalah saat peluncuran roket Falcon 1. Dan dia bercerai dengan istrinya. Pada akhir tahun 2008, dia mendapatkan kerjasama dengan NASA yang berjumlah 1,5 miliar dolar dan Tesla mendapatkan investor baru. Dan tips sukses oleh Elon Musk. Yang pertama, jika kamu beneran suka apa yang kamu lakukan, kamu harus bekerja keras. Yang kedua, bertemu orang hebat. Bagi Elon Musk, perusahaan adalah kumpulan orang hebat yang bersama-sama menciptakan suatu tertentu. Contohnya Tesla tidak menghabiskan uang untuk iklan. Dia menaruh uangnya untuk riset pengembangan yang lainnya. Metode pemecahan masalah jenius yang digunakan Elon Musk adalah prinsip berpikir pertama. Sepanjang sebagian besar hidup kita menjalani hidup dengan penalaran dengan analogi, yang pada dasarnya berarti menyalin apa yang dilakukan orang lain dengan sedikit variasi. Pemikiran prinsip pertama pada dasarnya adalah praktik mempertanyakan secara aktif setiap asumsi yang Anda pikir Anda ketahui tentang masalah atau skenario tertentu, dan kemudian menciptakan pengetahuan dan solusi baru dari awal, hampir seperti bayi yang baru lahir. Di sisi lain, penalaran dengan analogi membangun pengetahuan dan memecahkan masalah berdasarkan asumsi sebelumnya, keyakinan dan praktik terbaik yang dianut secara luas yang disetujui oleh mayoritas orang. Pada dasarnya, pemikiran prinsip pertama akan membantu Anda mengembangkan pandangan dunia yang unik untuk berinovasi dan memecahkan masalah sulit dengan cara yang bahkan tidak dapat dipahami oleh orang lain. Lalu, inilah 3 langkah sederhana yang direkomendasikan oleh Musk sendiri untuk Anda dapat dengan cepat menggunakan metode ini. Langkah yang pertama adalah identifikasi dan tentukan asumsi Anda. Saat Anda dihadapkan dengan masalah atau tantangan yang sudah Anda pahami, cukup tuliskan asumsi Anda tentang masalah tersebut. Langkah kedua adalah pecahkan masalah menjadi prinsip-prinsip dasarnya. Elon Musk berkata, penting untuk melihat pengetahuan sebagai semacam pohon semantik. Pastikan Anda memahami prinsip-prinsip dasar yaitu batang dan cabang besar sebelum Anda masuk ke daun atau detail atau tidak ada yang bisa mereka pegang. Prinsip-prinsip dasar ini pada dasarnya adalah kebenaran atau elemen paling dasar dari apapun. Cara terbaik untuk mengungkap kebenaran ini adalah dengan mengajukan pertanyaan yang kuat. Langkah ketiga adalah buat solusi dari awal. Setelah Anda mengidentifikasi dan merinci masalah atau asumsi Anda menjadi kebenaran paling mendasar, Anda dapat mulai membuat solusi baru yang berwawasan luas dari awal. People should pursue what they are passionate about. That will make them happier than pretty much anything else. If something important enough, you should try, even if the probable
outcome is failure.